sama ahlinya. Oke, udah nggak sabar nih kayaknya. Ini ada Kak Rohani. Hai Kak Rohani. Boleh diundang teman-temannya ya. Aku undang langsung deh, Dokter Aji kalau gitu. Sebentar ya. Oke, Dokter Aji sudah saya undang. Boleh diterima dok? Boleh diputar Ya, kameranya. Kita atur dulu kameranya dok. oke, Sudah mantap dokter. siap. Selamat Ya, wah malam, ini Mbak. Oh, silakan. dokter. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Oke, dok, apa kabar? Salam kenal ya dok ya. Ini first time ya, kita. salam kenal Mbak Ivo. Ya, dan semua yang ikuti ini ya, ada sementara 4 orang ini. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Amin. Ya, Amin dokter. Nah, dokter Aji, terima kasih. Selamat datang dok. Ini adalah Dikdok. Jadi Dikdok ini edukasi kesehatan by Instagram Live. Jadi ini oke. first time juga. Dokter Aji menyambut kesempatan permintaan saya. Makasih banyak dok. Di kesibukan Sama-sama. tadi siang ya dok ya. Oh ya, Seru banget. Kalau saya dengar cerita dokter ini penasaran juga, ini banyak banget sih sebenarnya bisa kita ceritain sama dokter forensik ini, seru gitu. Tapi kita mau bahas malam hari ini dengan judul kenali tanda kematian yang nggak wajar. Nah, sebelum kita bahas dok, dokter Aji boleh kenalan. Saya kan nggak tahu nih dokter domisilinya di mana, ya, apalagi teman-teman oke. nonton. Dokter silakan share Perkenalkan ya. online Oke, di mana. saya Aji Swandono, spesialis forensik, dokter dan sarjana hukum. Ini saya domisilinya di Solo. Silahkan yang mau Oh, mampir kalau pas di Solo. Kebetulan saya staf pengajar di FKUNS, kemudian bekerja di 3 rumah sakit. Pertama itu di Rumah Sakit Dr. Muardi, Rumah Sakit UNS, dan Rumah Sakit Brayat Minoya. Jadi di 3 rumah sakit itulah saya berkarya. Dan kalau sementara ini yang banyak mendapatkan kasus mati ya, jadi sebenarnya forensik itu kan ada untuk kasus hidup dan mati. Ya, beberapa itu teman, kalau bahkan masyarakat itu taunya dokter forensik, dokter jenazah. Wah, sebenarnya tidak seperti itu. Ya, bukan. Bukan seperti itu. Ya mungkin sementara itu ya. Saya beristri, anak saya 3. Kebetulan oh, juga ngelola klinik ini di rumah, depan rumah. Seperti itu. oke, kenalannya cukup ini ya dok. Apa? Saya jadi pengen ke Solo. Saya kalau di Ya, Solo itu ya teman-teman kebetulan kuliner. seperti juga. Iya, kuliner enak semua, guys. Harus ke Solo. Oke. Dok, ya mengingat yang tadi dokter Aji bilang, dokter Hmm. forensik itu dikenal sama kayak dokter jenazah. Sama teman saya juga tanya gini, yakin mau Instagram live sama dokter forensik? Ih, malah saya bilang Nggak topiknya apa. banget, banyak banget yang masyarakat, bahkan saya pun nggak tahu ya dok hal-hal Iya, tentang forensik. Makanya saya, wah ini judulnya bagus ini, dan banyak banget yang mau iya. kita bahas. Oke. Langsung aja dokter. Sebenarnya prosedurnya dulu deh dok. Masih boleh deh dokter sharing sedikit. Sebenarnya dokter Ya. forensik itu atau dokter ngerjain apa aja sih dok selama ini tuh? Ya, makasih Mbak Ivo. Jadi untuk forensik sendiri itu kan sebenarnya kami itu tidak hanya jenazah ya, tapi karena mungkin dari dulu itu terkenalnya ngurusi jenazah, itulah yang akhirnya kami kerjakan. Untuk prosedurnya sendiri itu benar-benar tergantung adanya surat permintaan visum dari penyidik. Oleh karena itu, bahkan dulu dikenal dokter forensik sebagai dokter di kepolisian, atau istilahnya forensik itu di bahasa Indonesia kan sebagai kedokteran kehakiman. Nah, padahal tidak. Oh, Seperti saya contohnya ini, saya bukan dokter polisi, saya sebagai statusnya PNS di FKUNS. Jadi dalam hal ini kalau tadi ditanya prosedur saya atau teman-teman saya berlima, kami itu di Solo, ya, dengan saya ada 5 orang dokter forensik, itu tetap di kasus mati itu harus ada surat permintaan visum yang mengeluarkan adalah penyidik. Oleh karena itu setelah ada surat baru kita perlakukan jenazah dengan sebaik-baiknya. Untuk minimalnya ada 2, sebenarnya ada 2 tujuan ini. Untuk apaan tuh? mengetahui kalau belum teridentifikasi, harus bisa diidentifikasi minimal umur, jenis kelamin, antropometri itu atau perawaan ya, dan jenazah. Dan yang tidak kalah penting seperti yang siang tadi itu, saya mungkin sedikit menyampaikan, siang tadi itu ada kepentingan ya, diminta jadi saksi ahli untuk menegakkan diagnosa atau memastikan kematian seorang yang karena kasus miras ya, karena oplosan. Nah itu jadi dalam hal ini mungkin saya simpulkan bahwa 2 hal ya, harus ada
surat permintaan visum, di mana kalau di kasus klinis itu mestinya ada izin dari keluarga atau informed consent. Nah, di sini tidak perlu. Jadi teman-teman, kalau di forensik ini selama sudah ada surat permintaan visum ya kita harus lakukan seperti itu, Mbak. Yeah. Wah, ini informasinya clear banget, Dok. Orang awam saya aja baru tahu loh, Dok. Saya kira tuh kayak semua jenazah itu akan selalu ada dokternya gitu loh. Padahal kalau tidak ada permintaan dari penyidik, tidak akan ada ya apa tindakan itu dari dokter forensik. Oke. Wah, ini betul-betul pengetahuan baru buat kita. Akhirnya kita buka. Lanjut, Dok. Dokter kan udah lama banget nih di bidang forensik. Kata dokter di Solo aja cuma 5, Dok. Iya. Saya penasaran. Sebelumnya 3, 4, akhirnya alhamdulillah ada 1 perempuan yang gabung di kami, jadi berlima ini. Keren Dok. Terus kita kan bahasnya mau kenali tanda kematian tidak wajar, karena ini dari sudut pandang orang awam ya, Dok. Kita tuh penasaran, misalkan kita di suatu saat ketemu sama orang, atau misalnya kita baca berita, kita minimal tahu. Yang dokter temuin deh, Dok, sebenarnya gimana sih mengenali tanda kematian yang tidak wajar itu? Oke, jadi bedanya juga pertama jelas ya, penemuannya dulu. Namanya kalau jenazah yang mati tidak wajar sangat jarang sekali ditemukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau orang meninggal di rumah sakit itu biasanya mati wajar. Tapi kalau dia ditemukan di jalanan, di satu rumah yang tidak ada penghuninya, atau memang itu hal yang ternyata ditemukan orang dan membuat heboh, itu harus dipastikan dulu. Yang pertama kali itu dipastikannya adalah dengan istilahnya tanda tanatologi. Tanda tanatologi itu dari lebam jenazah, kaku jenazah, dan mungkin kalau memang sudah lewat, yaitu sudah lebih lama meninggalnya, lebih dari 24 jam, kita akan temukan tanda pembusukan. Nah, dari ketiga hal ini dulu kita akan mulai, oh ini kok ada hal yang mestinya di kasus klinis atau kematian yang wajar, tidak mungkin akan sampai ke pembusukan jenazah. Ingat kasus di Kalideres itu yang 1 keluarga meninggal. Bahkan di beberapa kasus yang saya tangani di Solo Raya ini juga pernah. Waktu pandemi kemarin itu 1 keluarga meninggal ditemukan sudah membusuk semua. Ya dari situlah sebenarnya kalau tadi Mbak Ivo tanya, bagian mana yang diperhatikan ya head to toe istilahnya ya. Jadi pemeriksaan yang benar-benar lengkap dari kepala sampai kaki itu kita periksa pada jenazah yang mati tidak wajar. Gitu. Wah, iya. Wah, menarik banget, ya. Saya suka. Kebetulan saya suka karena menonton film horor. Kan. CSI juga kan, siapa tahu seneng nonton CSI. Aduh. Mudah-mudahan. Dok, saya kan kalau kita bukan saya dan teman-teman mungkin taunya kalau nonton film gitu dokter forensik bener ya kayak kata dokter waktu memeriksa itu emang dari ujung kepala sampai ujung kaki diperiksa semua. Boleh share sedikit nggak, Dok? Kebanyakan gitu. Emang susah sih, maksudnya kasusnya terlalu banyak. Yang mau dokter mau sharing aja deh. Kebanyakan tanda-tanda yang tidak wajar itu biasanya di bagian-bagian mana yang paling kelihatan? Oh, ini pasti udah nggak wajar. Memastikannya 2 dulu. Dianggap curiga ada mati yang tidak wajar. Apakah itu karena traumatologi, trauma ada perlukaan, atau kasus non-traumatologi yang menyebabkan matinya seorang. 2 tahun kemarin kita dipelajari pandemi COVID ya, di mana COVID itu yang sebenarnya penyakit di mana itu sebenarnya mati yang wajar. Jadi tidak wajar karena pandemi, seluruh dunia ngalaminya. Jadi kalau ditanyakan tanda yang paling ditemui, kita harus memeriksa ini, Mbak, di bagian konjungtiva. Di balik konjungtiva itu apakah ada bintik perdarahan? Pada orang hidup nggak ada. Nah, bintik perdarahan atau tadi spot itu salah satu contoh bahwa adanya tanda asfiksia atau mati lemas. Oke. Juga di bagian di balik kuku jari, tangan maupun kaki. Kalau ada warna cyanotik atau warnanya itu warna kebiruan ya. Kalau orang hidup merah muda. Coba dicek masing-masing itu pakai kita nggak kelihatan. Jadi kalau itu ditemukan tanda cyanotik baik di jaringan di bawah kuku atau mungkin di bibir, di mukosa yang lainnya, itu juga merupakan satu tanda yang harus kita temukan. Kalau itu ada, itu asfiksia. Kalau tidak ada tanda asfiksianya, kemungkinan terjadi perdarahan atau kerusakan organ pada tubuh korban. Semakin lama semakin menarik nanti. Itu 2 hal itu aja.
Bener, banyak banget. Saya tadi tuh ini sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas. Cuma Kalau saya kita ngobrol masalah visum hidup juga, ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Jadi kita visum bisa itu, iya, tidak hanya pada visum mati, tapi kebetulan di malam hari ini kita bahasnya visum mati dulu pada kematian yang tidak wajar. Mungkin seperti itu, Mbak. Dua tanda yang paling sering kita temui. seru-seru. Saya boleh review sedikit ya dok. Berarti dokter Silakan. umumnya dari kayak video tadi bawah ini, terus Lihat itu, dari oke. kuku ya. Mm-mm. Dari kuku ya kalau orang Dan awam juga taunya. bibir, mulut, sekitar itu. Oke. Kalau orang awam dok, misalnya nih, anggaplah saya misalnya tiba-tiba mau amit-amit gitu kan menemukan korban di mana gitu saya lagi lewat. Bisa gimana dok? Boleh nggak diinfoin gitu, dikasih ilmu sama kita dengan saya bilang saya tahu minimal dari penglihatan aja ini kayaknya kematian nggak wajar tuh nggak bisa, memang harus melakukan pemeriksaan untuk tahu ini wajar Yang atau jelas enggaknya. kalau ada orang yang ditemukan meninggal tidak pada semestinya ya, tidak di rumahnya, bahkan di rumahnya pun kita perlu curiga ada kematian tidak wajar. Yang jelas dia meninggal bukan di fasilitas pelayanan kesehatan, kita patut curiga apakah itu mungkin terjadi kematian yang tidak wajar tadi. Kemudian ya kalau memang berani mau melihat apakah sudah ada tanda pasti kematiannya ya dari lebam jenazah itu. Jadi lebam jenazah itu kan terjadi karena setelah orang meninggal tidak ada sirkulasi darah dalam tubuhnya. Akhirnya darah yang awalnya itu berada di pembuluh darah mengikuti sirkulasi perdarahan, dia akan turun mengikuti gravitasi. Maka dari itu pada orang yang meninggal pada terakhirnya dia meninggal itu terlentang gitu kan berarti lebamnya ada di bagian punggung dan pantat. Orang yang meninggal karena bunuh diri ya atau tergantung, mestinya secara ilmu forensik kita akan temukan lebam jenazahnya di bagian terbawah dari tubuhnya, yaitu di tungkai, di kaki. Jadi kita bisa bedakan sebenarnya kalau orang itu sebenarnya sudah mati dulu baru digantung, atau sebenarnya dia matinya karena tergantung, itu kita bisa lihat dari lebam jenazah. Mungkin itu satu contoh aja, ya. Siapa tahu nanti ketemu. Dok forensik ini, kalau saya nyesel nggak ngambil. Nanti silakan dokter apa? Ngambil apa kalau dokter Ibu? Saya bukan dokter ya udah kalau gitu saya ngambil. Oke. Dok, ini ada pertanyaan ya teman-teman, boleh nanya, nggak apa-apa ya dok, kita jawabin aja. Ini pertanyaan mewakili teman saya juga nih dok tadi. Tanyain dong ke dok. Betul ditanya dari Renaldo Daniel, dok. Jadi dokter forensik itu ada hal horor nggak dok? Juga itu sebenarnya hanya film aja, ya. Saya mungkin menjawab Renaldo ini bahwa kalau kita menemukan seperti itu, apapun itu ya, bahwa menjadi seorang dokter ataupun ya tenaga kesehatan itu kan fungsinya untuk membuktikan. Kalau dalam hal ini dokter forensik sebenarnya tiga yang utama. Yang pertama jelas perkiraan saat kematian tadi dari tanatologi. Kemudian apa tanda kematian yang tidak wajar ini, yang tadi itu adakah perlukaan atau asfiksia atau yang lainnya. Yang ketiga yang saya belum sampaikan itu adalah identifikasi apakah ada tanda kematian yang tidak wajar dan perkiraan saat kematiannya. Tiga hal itu. Dan kalau ditanya ada horor itu hanya film, benar ya, hanya film. Mungkin kalau memang percaya nggak percaya ada makhluk astral dan lain sebagainya, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, Tuhan ya mestinya percaya. Tapi kalau ini Renaldo tanya pengalaman saya, alhamdulillah selama ini nggak pernah saya ada hal horor. Malah kalau sudah memastikan sebab kematian jenazah yang saya periksa, saya tuh merasa ada kepuasan atau rasa plong atau sudah bisa membaktikan ilmu saya untuk kepentingan orang yang bahkan orang yang sudah meninggal ya. Dalam hal ini kan pasien saya orang yang meninggal dalam ini. Oke. Ya itu. Ya ini teman-teman, mungkin teman-teman yang juga suka takut gitu ya. Ya kita lagi Oke. Next ya dok ya, kita coba lagi. Pertanyaan berikutnya ada dari Rohani_Deprianti. Visum pada orang yang hidup ada maksimalnya nggak dok yang berada dalam ruangan? Saya pernah lihat banyak sekali dokter dalam satu ruangan, padahal itu visum seorang anak dari korban pencabulan. Ya, makasih ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari Rohani Deprianti. Benar ya, sebenarnya kalau untuk visum hidup itu kita tidak bisa menyamakan dengan visum pada jenazah mati. Bagaimanapun pada visum hidup, nanti saya bedakan Mbak, ada satu prosedur yang membedakan sekali antara visum mati dan hidup. Kalau visum mati kita tunggu surat, baru akan kita periksa nanti jenazah.
Di visum Iya. hidup, apalagi kalau korban pencabulan atau kekerasan seksual atau yang lainnya, kita periksa dulu. Apapun itu periksa, namanya kan visa et reperta, visum et repertum. Dengan melihat, menganalisa, menuliskan apapun itu ya, kalau ada kasus perlukaan, trauma, direkam medis. Ya, ini mungkin kalau Mbak Ruhani seorang dokter atau mungkin teman kesehatan seperti itu. Tinggal nanti kalau beberapa saat kemudian, hari atau minggu, ada surat dari permintaan visum dari polisi, baru kita buat laporan visumnya dari saat kita periksa awal saat dia datang. Kan nggak mungkin pencabulan suruh lapor dulu baru periksa. Nggak bisa seperti itu. KLL ya, kecelakaan lalu lintas, ini datang mau visum berarti harus ada surat dulu baru datang ke rumah sakit. Ya seperti itu. Terbalik polanya. Di kasus hidup tidak seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang baik sekali. Di saat ada visum seorang anak korban pencabulan kok yang banyak sekali dokter, mungkin ya, ini saya tidak bisa menyampaikan secara pasti karena saya tidak tahu kondisinya, itu bisa jadi karena rumah sakit pendidikan. Nah, karena rumah sakit pendidikan mesti akan ada pembelajaran pada saat menangani suatu kasus. Nah, ini memang Kemenkes kemarin juga akan ada perbaikan pola pada rumah sakit pendidikan, di mana yang pertama kali menangani itu mestinya langsung dokter spesialisnya, tidak peserta didik, baik koas maupun residen ya. Mungkin kondisinya seperti itu yang pernah terjadi Mbak Ruhani. Jadi sebenarnya kalau ditanya sebenarnya berapa ya, sebaiknya yang kompeten dulu, mungkin dokter anak dalam kaitan di sini dokter tumbuh kembang anak, kalau ada korban pencabulan berarti kolaborasi dokter anak dengan dokter spesialis obstetri itu sangat pas untuk melaksanakan visum hidup pada seorang anak korban pencabulan. Nah ini semoga semakin baik ke depan untuk sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Mungkin seperti itu, Mbak Ivo. Ini saya juga yang benar sih ini yang kata dokter bilang ya, semoga betul ya dok, apa semua peraturan, kebijakan itu diperbaiki sebaik-baiknya nanti ke depannya. Oke, ini dok sambil nunggu yang lain tanya, boleh banget teman-teman tanya kayak Kak Rohani, Kak Ray, dan yang lain-lain. Dok, sharing satu cerita dong, satu kasus di mana misalnya kejadian yang kematian tidak wajar dari mulai dokter menemukan, proses pemeriksaannya, hingga pada dokter akhirnya, oh ternyata itu penyebabnya ini gitu. Ya, yang siang tadi aja, yang barusan itu kasus November, saya anonimkan ya. Jadi ceritanya itu kan November kemarin, 22 di mana sudah selesai pemeriksaan di November juga. Ini tadi baru di sidang ya, mungkin beberapa waktu kemudian akan vonis untuk si terdakwa. Jadi ada seorang yang memang sering jualan minuman keras. Biasanya kalau di Solo Raya ini Cio atau apa tadi namanya. Dia berupaya mencoba membuat racian sendiri, oplosan dengan Bicola, maaf saya sebut merek ya, dengan air bersoda gitu. Kemudian dari hal yang lain, bahkan ternyata tanpa dia sadari dia beli spiritus atau metanol. Nah, saat sudah jadi, diminum bersama-sama dengan teman-temannya. Ternyata ada salah satu dari temannya itu yang meninggal. Nah, dari situlah geger dan harus dipastikan sebab matinya kenapa. Nah, pada saat sudah masuk ke rumah sakit Muarti ya, di mana saya bekerja, ya tadi seperti yang Mbak Ivo tanya tadi, prosedurnya sudah ada suratnya, bagian dari pemeriksaan luar kita dapatkan tanda keracunan di tubuh korban, adanya itu muntahan, buih dan lain sebagainya, bahkan darah dari mulut korban. Akhirnya kita buka bagian dalamnya, ketemu memang di bagian lambung dan liver atau hepar dari korban ada kelainan. Ada proses peradangan di mana warnanya itu sudah merah kehitaman seperti itu. Dari situlah kemudian kita periksakan. Cairan isi lambung kita serahkan kepada bagian forensik Polda Jateng ya, untuk lapornya, untuk memeriksa kandungan racunnya itu apa di situ. Karena waktu itu saya masih belum tahu apa itu kandungan yang ada di situ yang mematikan. Karena kalau hanya Cio atau alkohol, etanol yang tidak ada kandungan metanolnya itu aman. Nah, ternyata benar kecurigaan itu. Di sisa minumannya dibandingkan dengan apa yang ada di dalam cairan isi lambung, adanya metanol. Oleh karena itu penyebab matinya adalah metanol dalam dalam isi lambungnya, yang menyebabkan ya nggak sampai perforasi tapi sudah korosif semua itu bagian isi lambung itu. Mungkin itu satu kasus yang ya akhirnya saya berani menceritakan karena sudah selesai dan sudah bisa dipastikan sebab matinya kenapa.
gitu. Iya. Aduh, Oke. ada aja dari dok. Eh, Dok, boleh cerita lagi nggak? Paling lama gitu Apa? kan proses pemeriksaan hingga dokter tahu nih penyebab kematian seorang kan Mhm. sampai situ ya dok tahapnya ya, Ya, maksudnya sebagai forensik. ini menarik. Paling cepat Ya, dokter pernah paling cepat melakukan pada, berapa hari? Paling nge, lama berapa yang pernah dokter ya. alami? Penasaran. Kalau rata-rata sampai sebab mati itu kan harus diotopsi ya, nggak hanya periksa luar, itu lebih kurang 2 jam. Tapi dulu itu pernah sampai yang 4 atau 5 jam, tapi masalahnya kondisinya pada saat itu korban sudah membusuk dan itu kondisi pandemi, yang mana saat pemeriksaan juga harus dengan hazmat yang lengkap itu untuk Iya. keamanan semuanya. Saya ingat sekali bahkan pada saat itu adik-adik koas itu antara ikut pondak, akhirnya kita minta tidak usah ikut aja untuk keselamatan mereka. Yang korban satu keluarga meninggal itu, Mbak, yang tadi saya ceritakan, sempat itu yang Iya. lama itu, mulai jam 9, selesainya hampir maghrib kok. Tapi 4 korban memang, jalan dua meja. Nah, seperti itu. Oke, berarti hitungan itu berarti kan proses pemeriksaannya dok, belum ke hasilnya, maksudnya hasilnya belum ketahuan kan itu Oh, dok ya? nah ini, kasus Ah, trauma dan non-trauma, itu bedanya ini. Kasus apa trauma dok? mungkin lama, pada saat kita periksa luar dan dalamnya lama. Tapi untuk menentukan, menyimpulkan sebab mati cepat. Kenapa? Kita kadang nggak perlu pemeriksaan penunjang. Itu sudah pasti. Kelihatan organ vital mana yang menyebabkan matinya korban. Entah itu di kepala ada otak, di dada ada jantung paru, maupun di perut ada organ pencernaannya. Nah, sedangkan di kasus yang non traumatologi, saya contohkan aja yang racun tadi. Iya. Itu saya periksa tanggal 3, hasil pemeriksaan lab 4-nya itu baru muncul di 24 November. Jadi ya butuh waktu yang cukup lama, 21 hari. Karena perlu Iya. ekstraksi dan lain sebagainya dari teman-teman lab 4 itu. Itu yang lama. Dan itu. Oke, hasilnya ternyata Tapi ya yang betul. Tapi kalau tahunan sampai sekarang belum terungkap masih ada juga itu di Muardi itu. iya Aduh, dok. tapi ini iya termutilasi itu pernah sekali itu. Saya lupa pastinya 2010 apa 11 dari daerah Tawangmangu temuannya. Karena jenazahnya itu tanpa kepala, tanpa tangan dan kaki. Benar-benar tanpa kepala, tangan, kaki. Sampai sekarang belum tahu itu identitasnya siapa. Kalau iya, karena untuk identifikasi itu kan kita perlu pemeriksaan di kepala dan tangan serta kakinya. Entah itu pelakunya siapa, tapi yang jelas TKP ditemukannya itu bukan TKP eksekusinya, itu hanya untuk dibuang saja di daerah Karangpandan di Tangmang sebelah timur kota Solo itu, bukan kota Solonya. Nah, itu sampai sekarang belum terungkap. Berarti dong kata dokter bilang, berarti kalau ada korban, maksudnya harus ya kalau sampai hilang kepala, tangan, kaki itu udah sulit menemukan identitasnya dong. Kecuali saat itu sebenarnya penyidik di Polresta Karanganyar itu juga sudah menyampaikan di sekitaran itu ada orang yang hilang nggak? Apa yang bisa kita berikan? Kita ambil sampel DNA-nya dari tulang, ya dari tulang itu kita ambil sampel DNA-nya untuk mengetahui apakah ada orang yang hilang, kemudian kita kan komparasi ya, kita cocokkan apakah itu sama dengan yang hilang itu. Tapi ternyata sampai sekarang nggak ketemu juga itu. Waduh. Oh, tapi saya penasaran nih dok, orang awam, enggak saya orang awam ya dok. Kalau ada kaki dan tangan memudahkan dok untuk identifikasi korban. Setelah ada EKTP memungkinkan. Karena setiap orang dewasa kan direkam ini sidik jari kita ini. Karena pernah di case lain kita dapatkan perempuan tanpa identitas setelah dibersihkan telapak tangannya ini, kemudian jari-jari itu ada daktil atau pola sidik jarinya, direkamkan ke alatnya dari penyidik, namanya apa ya, scanner itu ya, muncul beberapa nama, tinggal beberapa nama itu dihubungi. Kalau ada yang bisa dihubungi kan nggak sama plug ya, jadi ada beberapa itu yang harus dihubungi. Oh ini ada orangnya, berarti kan memang masih hidup. Nah ada satu yang tidak bisa dihubungi. Nah itu yang dicari ternyata memang korbannya dia. Dulu pernah itu terjadi. Oke. Waduh seru banget, saya suka. Saya suka ternyata kesulitan dok. Apa kesulitan yang ditemu atau dokter sebagai forensik saat melakukan pemeriksaan itu? Kesulitan apa? Selain yang tidak lengkap, kalau organ tubuhnya apalagi dok? Alhamdulillah sih kalau di Solo ini jarang ya kami temui penolakan keluarga, itu jarang sekali. Seringnya semuanya mau, kalau yang
paling sulit, nah dan kadang nggak tega kalau menurut saya. Kalau ada kasus anak atau bayi, kadang itu saya ingat anak saya sendiri. Wah, apa dosanya ya, baru lahir newborn itu, baru orok itu sudah mati. Dan kadang kesulitannya adalah ya kita sudah seperti tadi sih, mungkin sampel DNA kita pakai tapi belum tahu suspek pelakunya, kan kita nggak bisa untuk menentukan siapa ini. Itu terasa seperti, bahkan banyak pasangan kan ya, kalau yang pengen punya anak itu kok lama nggak diberi, bahkan sampai bayi tabung dan lain sebagainya. Ini dengan mudahnya kok malah dibunuh itu loh. Jadi itu saya merasa apa ya, kalau ketemu pelakunya, gitu, seperti marah sendiri pada diri saya. Kenapa kok harus meninggal itu? Pada kasus anak atau balita, Mbak, saya paling nggak gimana ya, sangat ya kadang-kala itu, waduh kok ya bayi gitu, sama seperti itu. Iya. Oh, ternyata kesulitan juga ya kalau pada saat bayi ya, Dok ya. Ya, walaupun ya mesti kan bayi nggak mungkin bayi ada namanya kan. Iya, belum dibuat itu benar-benar. Iya. Oh, I see, benar. Kalau kolaborasi, Dok, biasanya dokter forensik itu berkolaborasi dengan dokter-dokter apa aja? Kami dulunya kan namanya patologi forensik ya. Jadi patologi forensik itu satu bagian cabang ilmu dari patologi. Patologi yang ada patologi klinik itu kalau yang sering periksa darah, urin seperti itu loh. Ya kan, teman-teman yang lainnya namanya patologi anatomi. Tapi mungkin dua bidang ini yang sering ya kita bekerjasama, tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan dokter jantung, dokter paru atau yang lainnya. Tergantung kasusnya, Mbak. Pernah saya dapatkan kasus sudden death pada seorang yang meninggal mendadak setelah lari putar lapangan itu. Dulu itu calon perwira kalau nggak salah waktu itu. Ya saat itu nggak ada, ya awalnya ya mati wajar atau nggak wajar. Tapi kok tahu-tahu meninggal ya tetap menjadi mati nggak wajar. Kita periksa, bahkan saat itu keluarga yang dari luar pulau ya, dia asalnya dari Ambon, marah-marah itu. Saya mau lihat otopsinya bagaimana. Ya akhirnya kita live juga itu. Tapi waktu itu live-nya pakai WA call apa-apa, saya lupa WA video itu. Agar bahwa tahu di tubuh keluarganya yang meninggal ini tidak ada kekerasan atau trauma itu untuk memastikan. Dan akhirnya ketemu memang meninggalnya karena ada kelainan jantung bawaan yang selama ini nggak ada yang tahu. Bahkan si korban ini, jenazah ini menyembunyikan dari semuanya. Waktu itu sih untuk hikmahnya untuk perbaikan screening ke depannya, untuk screening yang lebih baik lagi bagi calon perwira itu, iya. Ini seperti itu yang banyak hal yang menjadi hikmah sih pada kasus pemeriksaan jenazah yang mati tidak wajar ini. Okay. Seperti membuka rahasia ya, Dok. Maksudnya iya kan, dia ada pertanyaan yang memberikan jawaban gitu, Dok. Ada lagi pertanyaan boleh ya, Dok ya? Ini Rohani kayaknya tertarik sekali di tulang ini. Bagaimana? Kayaknya ini dokter deh, Dok. Saya curiga. Ini. Ya ini ya, identifikasi di mana yang tinggal tulang belulang ya kita mainnya namanya antropologi forensik gitu. Kalau sudah seperti itu misalkan ya ketemunya tulang belulang yang banyak, ya kita harus seperti mencocokkan main apa ya, puzzle atau apa itu, tulang kepala di mana, ada apa-apa. Kalau ternyata ada lebih dari satu, berarti itu kemungkinan di satu temuan, mungkin di satu tempat ada lebih dari satu jenazah. Pada pemeriksaan identifikasi tulang belulang atau antropologi ini, yang utama memang untuk menentukan awalnya jumlah dulu. Jumlahnya berapa orang, kemudian dari itu apakah tulang itu benar tulang manusia atau bukan. Karena pernah loh, ini menarik ini saya sampaikan. Pernah dipikirnya orok, apa-apa itu ternyata setelah diperiksa bukan orok, tapi bayi kucing. Itu pernah. Atau bukan bayi ya. Anak kucing yang baru lahir kecil gitu. Oh ini bukan, karena ada tulang ekornya yang panjang, nggak mungkin manusia gitu. Oke, intinya tetap kayak tadi organ tubuhnya walaupun tinggal tulang tetap harus dulu spesifiknya gitu ya. Oke, dicocokkan lagi. Tadi saya mau nanya apa sih, Dok? Aduh jadi lupa nih saya. Aduh bentar. Oke. Aduh saya tadi mau nanya apa ya? Dok, di forensik itu misalnya ada nggak kasus yang tadinya ketemu ini, kalau keluarganya menuntut, kalau keluarga nggak percaya, Dok, ada nggak kayak gitu? Misalnya dokter forensik udah kasih jawaban nih, ini
tapi dari pihak penyidik atau keluarga tidak terima terus melakukan ulang lagi. Pernah nggak kayak gitu? Dan saya nggak pernah sih dapat tipe itu, tapi mungkin yang awalnya hanya mau periksa luar, tidak sampai sebab mati, terus dilanjut ke pemeriksaan dalam, itu pernah kamu seperti itu. Jadi kalau hanya periksa luar kan tidak sampai penyebab kematian, tapi hanya menentukan mekanisme kematiannya, seperti asfiksia atau mungkin ada bleeding atau yang lainnya. Tapi kalau sudah ke otopsi ditunjang penunjang itu harus sampai penyebab kematiannya, apakah trauma atau kasus asfiksia atau yang lainnya. Gitu, Mbak. Oke. Wah, nggak kerasa. Terakhir boleh nggak dok? Terakhir lagi nih saya terus. Ya. Apa sih yang membuat dokter, bukan dokter tertarik ya, tertarik kan kadang kita nggak tahu ya, kita kan menjalani itu setelah udah jadi gitu ya kan. Apa yang membuat dokter terus melanjutkan di forensik ini gitu? Hal apa yang dokter sedagi di forensik ini? Oke, dulu awalnya sebenarnya ada role model sih, namanya Dokter Ori. Beliau sekarang di Sumatera ya, di Medan sana. Tapi waktu itu saya pikir, Mas, dia cerita ya, beliau cerita, kalau jadi dokter yang lainnya itu sudah banyak kan, jadilah yang beda. Itu satu hal yang ternyata benar sih, karena jadi beda, orang pada nyari malah ya. Mungkin di sini tidak ke forensiknya murni, sekarang saya lebih ke mediko legal, Mbak. Ya lebih ke mediko legal yang kalau dipikir orang forensik itu dokter jenazah enggak mesti. Karena ternyata bahkan setiap hal kehidupan antar manusia ini, kalau saya kerja di rumah sakit ya mesti adalah yang harus diurusi untuk kaitan mediko legal. Mungkin disitulah peran saya. Yang awalnya ya walaupun seperti apa, menjadi dokter forensik masih tetap tidak bisa terelakkan dari jenazah yang harus diperiksa untuk memastikan penyebab kematiannya itu apa pada kasus yang tidak wajar. Gitu. Iya, oke, thank you. Sebagai penutup nih, teman-teman, nggak kerasa ada 30 menit sebagai penutup. Balik lagi ke topik kita tadi, dok, mengenali tanda kematian yang tidak wajar gitu. Apa yang bisa dokter bagikan untuk kita orang awam agar membantu? Tadi kebetulan ya dok, tadi sore itu kebetulan di dekat kantor saya ada laki-laki pria yang meninggal. Nah, mungkin kantornya di mana ya Mbak Ibu? Di Jakarta. Kelapa Gading dok. Oh, Kelapa Gading. Iya. Jadi di mobil itu pintunya terbuka, terus ada tukang galon lewat, mau lewat gitu kan, tinggal mau bilang, Pak boleh tutup pintunya nggak? Tutup pintunya Pak. Pas dilihat ternyata kondisi si bapak itu matanya udah ke atas, terus meregang nyawa. Nah kita kan nggak berani pegang ya dok, kalau udah kayak gitu nggak berani ya dok. Akhirnya polisi tadi datang rame banget. Nah kalau kayak gitu biasanya prosedurnya kayak mana dok? Benar. Apakah ya. itu pasti Jadi orang awam itu sudah benar. Kalau ada seperti itu, ternyata ada mungkin tenaga kesehatan atau dokter yang dekat di situ. Yang pertama sih kalau itu dokter ya, kalau bukan dokter atau orang awam, mendingan langsung telepon dokter atau polisi dan lain sebagainya. Karena nanti akan diperiksa itu langsung tanda kematian pastinya itu, yang lebam, kaku maupun nanti. Kalau sudah ada itu, kalau di forensik kan tanda kematian pasti ya lebam dan kaku jenazah atau ada pembusukan. Ya sudah, jadi kalau menjadi seorang awam seperti itu, langsung saja cari ya, kalau yang terdekat puskesmas atau klinik atau rumah sakit, minta bantuan untuk memastikan kematian orang tersebut dan apakah ada tanda kematian yang tidak wajarnya di situ. Seperti itu Mbak Ivo. Ya. Tadi sore banget, ini pas banget, nanti sore saya mau bahas ini nanti malam sama dokter Anji. Wah, ini pas. Dokter Anji, kita besok boleh banyak banget sebenarnya mau tanyain kayak gimana sih kalau lebih ke sekarang tuh penyebabnya, kalau korban kekerasan tuh biasanya apa, kalau korban bunuh diri tuh apa. Dok, ada pertanyaan boleh terakhir baru muncul, kasihan nih, boleh ya? Dari Diana Haryono. Oh bagus sekali materinya dok. Diana, apa kabarnya? Temannya dokter. Iya. Mau nanya. Tahu itu nanya apa ini. Sering dilaporkan untuk pemeriksaan kematian di rumah. Oh mau bilang makasih dok. Kebetulan dekat. Iya. Hai Kak Diana, salam kenal ya. Oke, rasa dokter dan teman-teman seru banget. Ternyata kapan-kapan boleh deh dok kita bikin podcast bareng. Kayaknya seru nih. Aku pas saya ke Solo ya. Boleh. Yuk, hubungi aja. Kalau podcast beberapa kali ya sama Muardi, sama RSUNS. Ini kebetulan saya lebih banyak mau mengembangkan yang forensik hidup, visum klinis itu. Termasuk ini loh.
Ternyata Apa nih? nggak hanya di film, nggak hanya di cerita sinetron. Kasus Ragu Ayah tentang uji Kalau DNA paternitas. Uji DNA paternitas itu ternyata real case-nya banyak yang mencari dokter forensik untuk memastikan siapa sebenarnya ayah kandung dari seorang anak itu. Menarik serius kan? dok? Serius. Bahkan saya kerjasamanya dengan isi DNA yang ada di Bandung. Saya sebagai Oh, konsultan di Solo Raya ini ternyata hampir permintaan tiap serius. tahun mesti ada. Karena mungkin selama ini kan pikirnya, itu seperti Untuk hanya gimana? dicerita dalam enggak, itu Hmm. ada. Nah, ini suatu saat kita cerita untuk itu. Bahwa Boleh. ternyata ada kepentingan forensik medical legal untuk memastikan ya hak asasi Kandung. manusia itu kan identitasnya itu siapa anak siapa. Ya, Betul, gitu. betul. Yeah. Ya, kebutuhan kita. Oke. Oke. Dok, terakhir, dokter boleh nih sharing kalau misalnya Apa? teman-teman yang mau ke Solo, mau cerita atau mau ajak dokter kolek kerjasama ataupun periksa, ada kebutuhan khusus permintaan, misalnya hubungi dokter Oh, kemana, ke rumah oh, sakit mana, dan kalau atau online saya kemana. kasih langsung aja ini, tidak apa-apa. Nomor saya itu dari dulu nggak pernah berubah. Ini Tulis saya aja dok. posisi itu. Ya, saya tulis di Oke, komen ini bisa boleh. muncul nggak ya? Nah, itu saya sematin. Udah muncul. Ya, ya. Oke, Silakan. teman-teman boleh tuh. Oke? Oke, Eh, oke. Jadi dokter Paling Adi, perkenalkan thank dulu you so aja, much. jangan langsung telepon. Kalau langsung telepon mungkin saya, kalau nggak dikenal nggak saya angkat. Seperti Mbak Ivo kapan itu ya, nggak tak angkat kalau di telepon. Tapi japri WA dulu saja, keluarnya apa, insya Allah tetap akan saya tindak lanjuti nanti. Ya, oke. Iya. Oke, dokter Aji, terima kasih banyak sharingnya. Kita pasti Sama-sama. sharing Ya. kembali. Saya Ya. masih banyak kepo. Teman-teman, makasih. Mohon maaf kalau ada salah. Kita ketemu lagi besok malam di live Instagram. Oke. Selamat malam. Salam semuanya. Dadah, Selamat dok. malam, sehat selalu ya. Semangat. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Dah, ini boleh out ya Boleh. berarti.